Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kan kawan semuanya jaga kesehatannya ya, karena besok Minggu ini cuaca sangat dingin, bisa 10 ke bawah ya. Ini pagi sampai jam 10-an, kemudian jam 10-an ke atas ini sampai dengan 15-an sampai sore. Namun walaupun 15 derajat Celcius tetap aja kalau di luar seharian ini dingin sekali ya. Usahakan pakai baju yang cukup, pakai jaket Fonglau ya, Fonglau. Jadi jaket Fonglau itu jaket yang bisa tahan angin biar nggak masuk ke badan Anda ya, karena besok ini selain dingin juga ada sedikit angin, jadi 2 kali lebih terasa dinginnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah curhatan dari kawan kita. Sebenarnya curhatan ini sekitar 2 bulanan yang lalu ya, tapi karena memang aku belum ada waktu untuk menanyai lebih detailnya lagi, dan hari ini kita akan membahasnya. Dan video kemarin juga mengalami beberapa kendala, entah kenapa kok ada kendalanya, itu kurang aku tahu ya. Intinya ada kendala dari pihak YouTube. Nah, kita akan membahas tentang video yang baru, yaitu curhatan kawan kita. Oke, saya selalu memanggil nama Mbak yang curhat itu dengan nama Mbak A aja ya. Kalau kita nyebutkan ke orang, nanti orangnya yang kita sebutkan walaupun bukan orang itu, takutnya nanti tauso ya atau komplain. Oke, kita sebut aja Mbak A. Ia ini bekerja di negara ini sekitaran 6 bulan ya, dan ia bekerja di daerah Yaumate sana. Mbak ini mengeluhkan bahwa ia itu agak kesal dengan si majikan perempuannya ya, karena sering kali dia itu membahas tentang anaknya yang nggak sopan sama mbaknya, tapi majikannya yang perempuan itu biasa aja nanggapi, jadi seolah-olah nggak peduli. Ya kamu kerja di sini sebagai pembantu, ya udah turutin aja anakku ya. Jadi hal itulah yang membuat mbak ini nggak nyaman. Jadi mbak ini kerja di Yaumata sana, ini jaga anak perempuan yang umur 6 tahunan, dan ia selain ada majikan perempuan juga ada majikan laki-laki. Nah, setiap kali mbaknya ini mau masak, kemudian juga mau megang si anak, mbak ini sakit hati ya, sakit hatinya seolah-olah anaknya tuh jijik ya dengan si cicenya. Jadi semacam dia membuatkan, terus dianya tuh atau mungkin dia pegang si anak yang umur 6 tahun ini si anak ini ngeludah ya, ngeludah ini bukan ngeludahin si mbaknya, tapi ngeludahin di tepi mbaknya itu. Jadi nggak ngerasa jijik banget nih loh. Jadi hal itulah yang membuat mbak ini sakit hati atas perlakuan anak jagaannya. Nah, hal ini sebenarnya udah dikasih tahu sama si majikan perempuan, namun majikan perempuan itu hanya ketawa aja. Bahkan ketika si anak ini pernah memukul bagian ininya ya, bagian ininya mbaknya, ini juga dianggap sesuatu hal yang lucu ya, malah ketawa dan tidak memarahi anak perempuannya. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan mbaknya, ini bagaimana dengan situasi ini, apalagi dia ini harus ibaratnya adalah bekerja di luar negeri dan yo pengen mengumpulkan uang, dan udah selesai potongan pengennya melanjutkan tapi dia nggak nyaman kerjanya. Ini bagaimana sih solusinya ya, katanya mbaknya ini menanyakan seperti itu. Jadi kemarin aku menyarankan bahwa ketika kawan-kawan ini menemui situasi seperti ini ya, banyak banget kadangkala curhat ke sesama temen ya, salah satunya pasti ya suruh sabar. Kalau nggak sabar ya udah lanjutin aja, nggak usah didengerin ya. Yang penting kamu kerja jangan pakai hati, udah biarin aja, yang penting kamu gajian. Jadi emang ya apa yang dikatakan mbak-mbak ini ya, atau saran dari mbak ini nggak masalah. Jadi saran dari kawan-kawan kita ini sebenarnya hampir sama ya dengan saran aku. Istilahnya adalah memang di dalam hal ini ada sih undang-undangnya juga. Ketika seorang
anak atau jagaan kita ini melakukan hal yang tidak sopan atau kekerasan terhadap PRT-nya, ini juga bisa dilaporkan. Ataupun ada kekerasan yang dilakukan oleh mbah jagaan kita, ini juga bisa dilaporkan ya. Nah, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah udah ngomong dulu apa belum sama majikannya. Nah, kalau posisi mbaknya ini kan sudah ngomong sama majikan, malah majikannya kan ketawa-ketawa, mah dianggap sesuatu hal itu adalah suatu hal yang lucu, padahal nggak lucu ya. Kalau orang dipukul, kalau orang diludah di pinggir gitu, itu nggak lucu menurut aku loh. Tapi kadang-kala kalau ngelihat majikan seperti itu, ya udah, berarti memang Anda ini ngelapor ke majikan perempuan, ini bukan solusi nih. Kalau udah seperti itu, jadi apa yang Anda harus lakukan, yaitu Anda harus ngomong dulu sama agen, gimana sih keputusan agen dengan situasi seperti ini. Kalau memang si agensi ini tidak ada membantu, tidak ada solusi, jadi mbak-mbak harus menulis keluhan ini ke bagian imigrasi, bilang bahwa aku pernah dipukul sama anakku di sini, aku juga nggak nyaman ketika dia tuh meludah di sini gini-gini. Dia tuh nggak suka kalau aku membantu dan ngerasa aku jijik, lalu buat apa aku harus bertahan di sini di tempat majikannya. Jadi ada curhatan ya. Ketika nanti mbak-mbak sudah curhat, nanti coba apakah imigrasi nanti ketika memberikan surat balasan ke majikan Anda, apakah majikan Anda itu membantu Anda menasihati anaknya, kemudian ini lebih baik lagi kepada Anda, atau kebalikannya, contoh memutuskan kontrak kerja Anda. Ketika Anda di situasi seperti itu, berarti Anda harus melaporkan lagi ke imigrasi bahwa Anda hari ini diputus kontrak oleh majikan karena telah melaporkan kepada imigrasi tentang perilaku anak majikan dan majikannya tidak respon. Ya, jadi Anda 2 kali melaporkan. Nah, dengan adanya laporan dan adanya istilahnya peringatan, ini sudah bagus untuk Anda mencari majikan lagi tanpa Anda ini dianggap istilahnya melanggar aturan tentang ketenaga kerjaan ya. Jadi kalau Anda ini ada keluhan ke imigrasi, istilahnya ada memberikan rekod yang buruk kepada si majikan. Nah, ini bisa membuat aplikasi visa ke depan Anda ini dipermudah. Intinya penting sekali yang namanya catatan keadaan atau kondisi kerja di majikan Anda. Dan menurut aku dalam situasi mbaknya ini, ya biasa kalau anak baru mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana kalau kejadian ini menimpa anak yang setahun lebih dan hampir finish kontrak, dan tetap aja dia itu menganggap hal biasa anak majikan yang tidak sopan meludah atau jijik kepada PRT-nya. Nah, mbak-mbak nanti tolong ditulis tanggapan Anda di kolom komentar. Bagaimana sih tanggapan Anda ketika PRT asal Indonesia ini diperlakukan seperti itu ya. Nah, ditunggu nanti komentarnya. Channel ini duri, semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.